Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA43 untuk mata kuliah Kakus 2. Oke. Hari ini kita latihan ya, persiapan UTS. Ada mau kuis? Jangan. Oke, kita lihat coba suara. Nah, kita masuk soal pertama. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan jelas? Diketahui posisi benda RT adalah T pangkat 4I tambah 4T pangkat 3J tambah 2T kali K. Langkah pertama kita ubah dalam 3 dimensi. Ini tulis dalam bentuk IJK. Langkah pertama kita ubah dalam 3 dimensi. Ini sama dengan apa nih? Jadi IJK-nya hilang. T pangkat 4, 4T pangkat 3, 2T. Enak? Halo? Nah, kalau RT-nya tahu berapa VT-nya? Kecepatan, vektor kecepatan. Ya. VT-nya berapa? Ya diturunkan kan? Itu sama dengan R aksen T. Ya, nah? Posisi bendanya diturunkan. Turunan pertama. Sama dengan berapa? T pangkat 4 turunkan 4 N kali T pangkat N min 1. 4 kali T pangkat 4 kurang 1. 3 kan? Terus 4T pangkat 3 kita turunkan 4 kali 3 12 T pangkat 3 kurang 1 2. 2T turunkan 2 kali 1. Ya enggak? Jelas ya itu? Yes. Ya, diturunkan. Nah, ini kecepatannya. Kalau kecepatannya tahu ini untuk jawaban A. Nah, berapa langsung boleh ya di sini berapa V dari 3? Artinya T-nya diganti 3 enggak? Halo? Ya. T-nya diganti dengan 3. Sehingga terjadi 4 dikali 3 pangkat 3, 12 kali 3 pangkat 2, 2. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 berapa tuh? 27. 27 kali 4. Kali ke 7, 28, simpan 2. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 108 ya? 108 ya, koma 3 kuadrat 9 kali 12 108 juga ya, koma 2. Inilah kecepatan pada 3 detik pertama. Enak? Jelas? Bisa ya? Kita kerja dalam 3 dimensi ya. Nah, ini kecepatan. Nah, dari sini maka Anda bisa cari apa? Percepatan. Vektor kecepatannya berapa? Dan T. Halo. Ini berapa? Kecepatannya adalah, berarti dari kecepatan diturunkan lagi kan? Berarti V aksen T. Ya enggak? Apabila kecepatan diturunkan, turunan pertamanya itu sama dengan percepatan. Ya, percepatan. Oke. Nah, ini 4 dikali T pangkat 3 turunnya apa? 3T kuadratnya. Nah. Halo? 12 kali T kuadrat turunkan berapa? T kuadrat turunkan 2 kali T pangkat 2 kuadrat 1. Ya 2T ya. N kali T pangkat N min 1. Mestinya ada rumus kalkulus 1 itu. T pangkat N turunannya apa?
Kalau Y adalah T pangkat N, maka Y aksen apa? N kali T pangkat N min 1, ya nak? Jelas ini? Ya. Jadi ini 2 kali T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1, ya. Koma, 2 turunkan. Ini 2 turunkan 0. Sehingga AT-nya berapa? Kalau kecepatannya adalah 4 kali 3, 12. T kuadrat, koma 24. T, koma 0. Nah, ini tanya ini percepatan pada akhir detik ketiga. Jadi, kecepatan pada akhir detik ketiga berapa? T-nya ganti 3, jadi ini 12 kali 3 kuadrat, 24 kali 3, 0. Ya, nah. Jadi ini sama dengan apa? 3 kuadrat, 9. 9 kali 12, 108. 24 kali 3, 72. 0. Nah, inilah ini kecepatan VT-nya, ya. Ini VT-nya. Ini kecepatan pada akhir detik ketiga. Ini AT-nya. Ini kecepatan pada 3 detik pertama. Jelas? Nggak sulit kan? Saya tahu kecepatan sama dengan apa? Posisi benda diturunkan, ya kan? Turunan pertama dari posisi benda. R aksen T. Kalau AT itu percepatan sama dengan V aksen T, ya. Jadi VT-nya diturunkan jadi V, ya, vektor V aksen T, ya. Ada tanda panah di atasnya. Anak jelasnya nih. Halo. Ternyata 1 halaman, ya. Jadi saya siapkan sini 4 halaman. Terlalu banyak. Oke. Nah, ini sekarang diketahui fungsi X, Y, Z adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 melalui titik 3,2,1. Tentukan gradien vektor di titik 3,2,1 itu. Halo. Gimana? Ya. Gradien vektor harus tahu, ya, apa itu gradien vektor. Berarti kalau ini diketahui fungsi X, Y, Z adalah X pangkat 3 ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Di sini juga fungsi X, Y, Z sama dengan X pangkat 3. Ini ketiga, ya, sorry. Semuanya 3, ya. Ya, pangkat 3 semua. Kalau pangkat 2 semua gitu. Pangkat 4 semua, ya. Tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3. Maka di sini kita cari turunan parsial masing-masing berapa? Do F per do apa? Yang pertama X. Do F per do X. Kedua do F per do Y. Ketiga do F per do Z, ya. Jadi ini kita cari dulu. Ini turunkan terhadap apa? Terhadap X saja. Berarti selebihnya konstan. Halo. Selebihnya konstan. Nah, X pangkat 3 turunkan berapa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 2 kan? 3 kurang 1, 2. Terus Y kuadrat konstan, 0. Z pangkat 3 konstan, 0. Berarti ini hasilnya berapa? 3X kuadrat. Kemudian turunan F terhadap Y. Ini kalau Anda ada perhatian rugi sendiri, ya. Kalau Anda tidak perhatian rugi sendiri, kesalahan kalian. Turunan F terhadap Y berapa?
Dilingkari Y-nya saja. Berapa? Ya, tunggu dulu. Yang dilingkari siapa? Yang dilingkari X, Y pangkat 3 kan? Kita ada Y. Berarti selebihnya konstan. Kalau konstan, turunkan berapa? 0. Nah, Y pangkat 3 ini baru. Ini kan per Y. N kali Y pangkat N min 1. 3 pangkat 1, 2 nak? Tambah Z konstan 0. Jadi hasilnya 3Y kuadrat. Sudah paham nak? Nah, satu lagi. Fungsi X, Y, Z sama dengan salin soalnya X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3. Yang kita cari yang ketiga setelah do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Diturunkan terhadap Z saja. Ya, Z saja. Berarti ini konstan 0. Ini konstan yang dilingkari yang turunkan, ya kan? Terhadap Z. Ini 0. Z pangkat 3 turunkan N kali Z pangkat N min 1. 3 pangkat 1, 2. Sehingga hasilnya 3 Z kuadrat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, gradien vektor itu apa? Gradien vektor itu apa? Adalah sama dengan del F. Enak. Del F. Del itu sendiri apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Enak. Karena F, di sini F, F, F. Gitu. Kalau segitiga itu bacanya del atau nabla, nggak ada F ya. Tapi kalau dikasih F itu menjadi gradien vektor F. Jelas ya? Jadi kasih F fungsinya semua dikasih F. Oke ya. Nah ini kita ganti ini berapa nih? Ini sama dengan berapa? Do F per do X berapa? 3X kuadrat. Do F per do Y 3Y kuadrat. Do F per do Z 3Z kuadrat. Nah baru ditanya tentukan gradien vektor di titik X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Mi re do. Biasa do re mi ya, mi re do. Balik ya. Sehingga sini Anda tulis jadi gradien vektor ya. Gradien begitu. Gradien vektor di atau at ya. 3, 2, 1 ini kan artinya X, Y, Z enak. Ini sama dengan del F sama dengan apa? Halo? Yaitu semuanya 3. Kita salin ya. 3X kuadrat, 3Y kuadrat, 3Z kuadrat. Nah ini sama dengan diganti angkanya kan. X-nya berapa? 3. Y-nya 2. Z-nya 1. Ganti aja. Jadi 3 kali X-nya 3 pangkat 2. 3 kali Y-nya 2 ya. 2 kuadrat. 3 kali Z-nya 1. 1 kuadrat. Udah. Sehingga ini hasilnya berapa? 3 pangkat 3. 27. Enak. 2 pangkat 2. 4 kali 3. 12. 1 kuadrat 1 kali 3. 3. Inilah gradien vektor di titik 3, 2, 1. Jelas? Sulit? Enggak ya? Oke. Ternyata cuma 2 halaman. Saya siapkan 4 halaman. Yang ketiga. Saya sudah siapkan soalnya semua ya. Ini sedikit soalnya. Kalau saya terjemah bahasa Indonesia agak kurang bagus kalimatnya. Jadi find an equation of the tangents to the graph X kuadrat kurang 3Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9 at to D 3, 2, 1. Terjemahannya apa? Persamaan garis atau bidang oleh Pak? Tangen itu apa? Ini Ya, berarti garis. kalau bidang ada plannya. Plane tulisannya kan. Ini an equation to the tangen itu gradien ya. Jadi pesaman ya, pesaman dari
Tangen itu adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Oke ya. Jadi gradiennya itu adalah M-nya. Paham? Gradien itu adalah M-nya. Ya. Oke. Jadi gradien itu adalah M-nya. Ya. Jadi kita cari. Oke. Ya, campur-campur lah. Ya. Ya, satu soal ini saya mau terjemahan Indonesianya agak aneh gitu. Ini kita. Oke ya. Jadi di sini langkah pertama, Pak. Halo. Kalau ini Anda cari apa? Berarti ini misalkan dengan fungsi nanya. Hah? Jadi misalkan apa? Misalkan eh, fungsi dari X, Y, Z sama dengan apa? Semuanya kan salin. X kuadrat kurang 3Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ya kan? 9-nya pindahkan. Pokoknya ruas paling kanan itu 0. Ya. Sehingga terjadi ini fungsi X, Y, Z. Berapa? X kuadrat min 3Y kuadrat. Ya nak? Tambah Z kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, yang kita 0-nya kita ambil ke sini. Paham nggak? Kalau kita buat dari fungsi. Nah, setelah fungsinya, nah baru kita cari turunan parsialnya untuk mendapatkan gradien. Dalam bahasa di kalkulus 1 misalnya gradien itu M, ya nak? M itu adalah koefisien arah garis kemiringan. Bahasa Malaysia apa? Kemencengan, ya. Jadi di sini kalau fungsi X, Y, Z adalah X kuadrat kurang 3Y kuadrat tambah Z kuadrat min 9. Ya. Sama juga ya. Jadi fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 9. Maka sini berapa do F per do X? Berapa do F per do Y? Lingkari. Yang kita turunkan tak ada X. Mana X? Ya. Ini tak ada Y. Mana? Ya nak? Berarti tak ada X berapa? 2X. Ini konstan 0. Ini konstan 0. 9 konstan 0. Berarti hasilnya 2X. Nah, ini juga sama. Ya kan? Berapa do F per do Y? Ya, X kuadrat konstan 0. Nah, ini min 3 kali 2Y. Betul nggak? Y kuadrat turunnya 2Y. Z konstan 0. 9 konstan 0. Berarti hasilnya berapa? Min 6Y. Ya. Oke. Yang ketiga, ya saling lagi. Fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat tambah Z kuadrat min 9. Halo? Ya. Berapa do F per do Z? Diturunkan terhadap Z. Berapa? Hah? Terhadap Z gitu ya. Ya, yang lainnya 0. Ini 0. 0. Z turunkan. Z kuadrat turunkan 2Z. 9 turunkan 0. Hasilnya apa? 2Z. Ya. Nah, baru Anda tentukan gradien vektornya berapa? Gradien vektor sama dengan del F. Ya, nah? Sama dengan apa? Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Jadi sama dengan, nah isi tadi apa tuh hasilnya? Do F per do X berapa? 2X. Ya. 2X. Terus min 6Y ya. Ini. Min 6Y terakhir 2Z. Dapat gradiennya. Nah, kesamaan garis itu apa? Halo.
Ini tiga dimensi loh. Kalau yang dua dimensi, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Betul nggak? Kalau tiga dimensi gimana? Pak. Hah? Lupa ya? Gimana? Tiga dimensi? Oke. Bentar. Jadi ini plan atau enggak? Oh ya, ini nak sebut plan ya. Apa lu kurang nih kalimat ini? Harusnya plan nih. Kalau plan gimana? Halo, hati-hati. Ini gradiennya kan udah tahu nih ya. Gradiennya udah tahu. Plan. Ini sudah dapat. Nah, nah, kena titiknya. Berarti gradient vektornya di titik berapa tadi? Halo, nggak bisa. Ini gradient vektor di titik berapa tadi? 321 ya, Miredo ya. Halo, di titik 321 berarti 321 berarti apa? Ini sama dengan ah 2 kali X-nya. Ini X, Y, Z kan? X, Y, Z berarti 2 kali X-nya berapa? X-nya 3 min 6Y, Y-nya 2, 2Z, Z-nya 1. Ya enggak? Sehingga ini hasilnya berapa? 2 kali 3 6, min 6 kali 2 min 12, 2 kali 1 2. Inilah gradient vektornya dalam angka. Paham Mas ya? Halo? Nah, dapat gradient vektornya ya. Kayaknya equation of Tangen nih plan ya. Waduh ini kalimatnya ada ketinggalan nih. Sorry ya nanti kalau ini find an equation of the Tangen plan. Nah, ini ingat nanti dia ini ada yang kurang ya. Halo, maksudnya nak? Bukan ini bidang jadi ya, bukan garis ya. Tiga dimensi. Jadi ini bukan nulis nih. Bagus ini. Nah, oke,
Jadi ini ada kalimatnya yang kurang sini. Halo. Di sini ada of the tangan plan ya. Ada plannya sini. Plan. Ingat ya. Nah, mungkin garis di sini bidang ya. Plan. Nah, rumusnya apa? Ya bisa F, bisa do F itu juga bisa ya. Jadi gradiennya eh, baru Anda jawab jadi apa? Apa? Equation kesamaan ya. Equation of the tangan plan ya. Nah, ini yang kelupaan kata plan nih. Halo, nanti ingat itu plan ya. Bedanya apa ya? Kalau nggak plan nggak bisa nemukan. Dia bidang, harus bidang ya. Plan di at di mana tadi? Di titik 3, 2, 1 ya nak. Yaitu rumusnya apa? Ah ini yang saya terangkan dulu enggak? Bidang alfa melalui 3 titik, mesti kan enggak? Atau ini bidang alfa melalui titik misalnya titik X1, Y1, Z1, kemudian tegak lurus normalnya. Normalnya ini yang seperti gradien ya, yaitu N1, N2, N3. Ini pernah dapatkan tadi kesamaan di Ajabal ini ya? Nggak ada. Nah, bidang alfa dalam Cartesius ini sudah pernah saya terangkan. Ada. Coba Anda lihat nanti. Ada saya terangkan. Mau saya tunjukkan. Ada ya. N1 gitu. X dikurang. X1. Cara ini N1, N2, itu Y kurang. N3. Z kurang. Sama dengan 0. Di sini X1, Y1, Z1. Z1 titik yang dilaluinya. Ya, Z1 titik X1, Y1, Z1 adalah titik yang dilaluinya. Ya, jelas ya. Nah, bentuk ini sama nanti yang ini kita bikin ini gradient vektornya ini kan. Itu apa? Atau ini boleh fx juga boleh. Atau ya, Anda bikinnya boleh do f per do x atau fx sama nak fx. Dari X dikurang. Nah, titik ini. Titik ini ya X, kita namakan X1 misalnya. Ini X1, Y1, Z1. Jadi berarti ditambah do F per do Y dikali Y dikurang Y1 ditambah do F per do Z dikali Z dikurang Z1. Sama dengan 0. Masukkan nih angka berapa nih? Ini yang do F ya nak. Ini kan do F do X, ya nak. Do F do X-nya berapa? 6. X dikurang S1-nya 3 ya. Paham enggak? Kita bikin begini dulu. Ini nih. 6 ini nih apa? Gradien vektornya 6 min 12 Y kurang terus 2 Z kurang. Nah, titik yang dilaluinya apa? 321 kan? Titik 321 X1-nya X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Mi redo. Bukan do re mi, terbalik mi redo. Nah, baru masuk kali ini 6X kurang 18 ini min 12Y min kali min plus 24 2 kali Z 2Z 2 kali min 1 min 2. Nah, X Y Z dulu. X Y Z dulu 6X kurang 12Y tambah 2Z. Nah, berapa nih? Min 12 min 18 tambah min 2 berapa? Min 20, min 20 tambah 24 4 ya? 4 sama dengan 0. Boleh lebih kecil? Boleh ya. Atau tidak dibiarkan juga boleh. Ya, jelas? Kalau mau diperkecil nih boleh dibagi dengan berapa? Dibagi 2. Sehingga hasilnya apa? Dibagi 2 hasilnya 3X min 6Y
tambah 1 Z tambah 2 sama dengan 0. Ya terserah. Sudah jelas ya? Seperti itu ya, sama bidangnya. Paham? Jadi equation of the tangen plan. Mohon maaf kalau di ujian nanti kurang Anda ingat ya. Equation of the tangen plan. Ya, kalimatnya. Jadi plannya ada ketinggalan. Sampai sini dulu, ada tanda. Halo? Terus lagi. Ini saya save dulu ya. Cukup jelas sampai sini? Yang lain jelas nggak? Halo? Kok pada nggak antusias? Atau saya kuis ya? Atau sih? Kalian nggak pada nggak antusias? Nggak serius? Jangan bawakan alasan itu. Itu alasan itu adalah kewajiban Anda. Kalau Anda membawa itu salah ya. Tuhan pun marah. Oke? Oke. Sekarang nih yang berikutnya. Diketahui, ini agak panjang sedikit ya. Ada 5 soal latihan. Jadi udah berapa? 3 ya? Ini Keempat. Ini keempat. Ya, diketahui fungsi X, Y, Z adalah 3X kuadrat Z I tambah 2X Y kuadrat C. Oh ya, ini IJK-nya pakai panah betul ya. Tambah 5Y Z kuadrat K. Nah, ini boleh nggak saya tulis dalam 3 dimensi? Supaya IJK-nya nggak pusing. Nah, jadi apa hasilnya? 3X kuadrat Z. Koma, apa? 2XY kuadrat, koma 5YZ kuadrat. Gitu ya? 3X kuadrat Z, 3X kuadrat Z, koma 2XY kuadrat, koma 5YZ kuadrat. IJK-nya hilang. Supaya bentuknya lebih sederhana. Ya. Kurun F itu apa? Sorry. Kurun F itu adalah del cross F. Ya enggak? Ya kan? Del cross F. Del itu apa? Del itu adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Oke? Nah, sekarang kurun F adalah del cross F. Berarti adalah determinan 3 kali 3. Gitu enggak? 3 kali 3. Di mana baris satunya apa? Ya, vektor satuan pada sumbu atau poros X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti sini I, J, K. Sebenarnya ada cara satu lagi tambah pusing nanti. Ya. Tambah lagi, bukan tambah ini, tambah pusing deh. Nah, yang baris 2 itu adalah elemen dari del atau nabla. Apa tuh? Halo? Apa tuh? Ini sudah ada di atasnya. Segitiga terbalik itu apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Dan berikutnya adalah vektor keduanya adalah vektor F, itu adalah baris ketiga. Nah, sudah ada di atas tuh. Lihat mana tadi? Ini yang ketiga. Berapa tadi? Oh, belum di Tabelanya belum. nabla sudah. F-nya. Oh, ini vektor F ya. Sorry, ini vektor F nih. Ya nak? Vektor F-nya. Vektor F-nya adalah 3X kuadrat Z. Ya kan? 3
Paham nggak? Ini agak sedikit panjang ya. Ingat nggak buat tulis sobat dulu yang saya foto ini nggak? 3 X kuadrat Z. Terus ini apa? 2 X Y kuadrat. Terakhir 5 Y Z kuadrat. Ini adalah determinan 3 kali 3. Boleh gunakan cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ini pelajaran di SMA. Ya, nak? Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Mana tuh? Kolom satunya I. Do per do X. 3 X kuadrat Z. Kolom keduanya J. Do per do Y. 2 XY kuadrat. Oke? Ini cerita determinan nih kan? Oke. Nanti saya tutup nih, saya kuis Anda ulang yang apa saya terangkan tadi, Anda kerjakan. Sama kan Anda ujian percobaan. Ya. Oke. Nah, ini kelompok plus. Kelompok plus apa? Kelompok plus adalah yang ini diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Betul enggak ada? Jadi, ini sama dengan apa? Halo? Atau pakai siku boleh. Ini apa? Do per do Y, ya. Do per do Y, ya. Do per do Y dari apa? 5. Yang pertama 5 YZ kuadrat ditambah J kali do per do Z kali 3 S kuadrat Z, ya. J do per do Z dari apa? 3 X kuadrat Z. Ditambah yang ketiga K kali do yang kuning, ya. Do per do X dari apa? 2 XY kuadrat. Kurung tutup. Dikurangi kelompok min. Halo. Dikurangi kelompok min apa? Yang sejajar dengan diagonal yang lain. Itu misalnya warna hijau. Oke, ini ya. Ini diagonal yang lain. Ya, ini diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Kelompok min. Ya, tadi sorry, ini kelompok min, ya. Kelompok min, kelompok min, kelompok min. Kalau yang tadi kelompok plusnya adalah plus. Ini plus. 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 Ya, nak? Jelas? Nah, yang hijau, kelompok min. Diagonal yang lain. K do per do K do per do Y kali 3 X kuadrat Z. Ya, nak? 3 X kuadrat Z. Ditambah I, ya, ini hijau, ya. I kali do per do apa nih? I do per do Z dari apa? 2 X Y kuadrat. Ya, nak? Yang ketiga, terakhir J do per do X dari apa? 5 YZ kuadrat. Halo? Di sini dulu. Paham nggak di sini? Nah. Ini apa yang saya terang ini nanti Anda harus bisa jawab, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat do turun parsial nih, do per do Y. Berarti turun kata Y, nak? Ada enggak Y? Halo? Ada enggak Y sini? Mana? 5 YZ kuadrat. Berarti ada enggak? Ada Y, ya. Ada Y, lingkari Y-nya. Kalau dikasih, ya.
Ya, ini Y kan? Y. Terus do pada Z, ada Z ini nak? Halo? Ada. Yang berikutnya do pada X, ada nak X? Ada. Terus yang belakang, yang ini, coba lihat. Nggak ada. Kalau nggak ada, nol kan? Halo? Kalau nggak ada, dianggap konstan. Ada nggak Y di sini? Nggak ada. Berarti ini hasilnya nol. Hilang. Ada nggak Z di sini? Nggak ada. Berarti ini nol. Ada nggak X di sini? Nggak ada juga. Ini ada salah tulis ya. Ini harusnya pangkatnya di Z ya. Ya enggak? Pangkatnya di Z kuadrat gitu. Nah, karena enggak ada, berarti ini juga nol. Berarti yang belakang nol semua. Nol semua. Tuh. Enak tidak perlu hitung lagi. Nah, tinggal yang depannya berapa tuh? Ya. Ini kalau Anda nggak ngerti, gimana Anda mau kerjakan? Kuncinya mengerti dulu. Ngerti nggak Anda nih? Makanya uji deh. Lu kumpul aja. Ya. Oke. Jadi, ya, belum selesai. Ada yang catat, silakan. Ini sipil ini artinya serius dong. Anda sangat membutuhkan hitungannya. Konsepnya. Jadi kalau ketemu teknik sipil, ya bidang kali itu gimana? Bidang lengkung. Ini ada bidang lengkung, setengah bola, terus di atasnya kasih papan. Nah, papan tuh sama bidangnya itu nih, ya, cari. Ya. Nah, kalau kuren ini lebih banyak ke medan elektromagnetik sebetulnya. Ya. Sebetulnya ini lebih banyak ke arah jurusan teknik elektro atau sistem komputer engineering. Ya. Oke, sudah selesai ini. Nah, sekarang baru jawab jadi apa tadi kuren ya, kuren dari vektor F atau apa sama the cross F itu adalah apa? Nah, tadi ini. Mana tadi? Ini. Yang belakang nol semua ya. Berarti tidak perlu itu lagi. Tinggal yang depan. Ini I ya, I. Terus ini I. Terus ini apa? Turunan parsial dari 5 YZ kuadrat terhadap Y per do Y. Kalau dia per do Y, arti turun tak ada Y ya. Y-nya berapa turunan sini? Halo, berapa turunannya Y di sini? Y-nya berapa? Satu. Y diturunkan satu enggak? Ya. Nah, ini satu turunannya. Do per do Z diturunkan terhadap 3 S kuadrat Z. Z turunannya berapa? Satu juga. 2XY kuadrat diturunkan terhadap X turunannya berapa? Satu juga. Berarti sini I kali apa sini yang depan? Depan ini I kali 5 kali 1 kali Z kuadrat enggak? Nah, tulis sini. 5 kali ya, ini 5 kali 1 kali apa? Kali Z ya? Jadi Z apa tuh? Z kuadrat. Nah, dari 5 kali 1 kali Z kuadrat ya. Kali Z kuadrat. Itu ya. Berikutnya. Perhatikan, saya paksa lakukan dengan cara sedikit paksaan ya. Harus tes Anda. Oh jangan, rutinya Anda tidak perhatikan. Kalau Anda perhatiin, jangan usah takut. Ya. Oke, yang kedua apa? C. C kali apa? C kali apa? Yang kedua, turunan dari do per do Z dari 3X kuadrat Z. Berarti apa?
3x kuadrat kali z-nya tunai 1. Betul nggak? Nah, di sini. 3z kali terhadap z ya. Terhadap z ya. Z tunainya 1. 3x kuadrat. 3x kuadrat. 3x kuadrat kali 1. Ya enggak? 3x kuadrat kali 1. Nah, ya 3x kuadrat kali 1. Yang terakhir K tambah K kata satuannya apa sini? 2 per 2x ada x 2xy kuadrat berarti 2 kali 1 kali y kuadrat enggak? 2 kali 1 kali y kuadrat 2 kali 1 kali y kuadrat ya? Y kuadrat betul 2 kali x itu ya. X kuadrat ya. Nah hasilnya apa? Ini 5. 5 kali 1 kali z kuadrat berapa? 5z kuadrat I. Enak? Ada I-nya. I. Nah, ini 3 kali x kuadrat kali 1. 3x kuadrat kali z. Terus 2 kali 1 kali y kuadrat. 2 y kuadrat kali k. Ya. Boleh hilangkan IJK. Berapa? 5z kuadrat, 3x kuadrat, 2y kuadrat. Selesai. Sulit? Sulit nggak? Tak sulit sebenarnya. Asal ngerti. Dan teliti. Dan teliti. Jadi ngerti dan teliti. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke. Nah, masih ada satu soal lagi. Terakhir. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir ini kemarin ini kan apa? Dengan menggunakan teorema Green, hitunglah integral siklus tertutup C x kuadrat kurang x y kuadrat 2x tambah y kuadrat min 2xy dy, di mana C adalah persegi atau bujur sangkar dengan titik 0,0, 2,0, 2,2 dan 0,2. Ya. Oke. Jadi ini gimana? Perhatikan. Kalau kita gambarkan dua ya. 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Ini konstan karena bujur sangkar atau persegi panjang konstan. Enak, enggak pusing-pusing pikir kan, konstan, Y-nya berubah. Ada kan? Itu kalau bukan bujur sangkar, bukan persegi panjang. Nah, oke. Jadi modelnya di sini X ini Y, ini 1, 2, ini 1, 2. Ini 0. Nah, sekarang dia bergerak di mana nih? Kasih warna lain lagi supaya Anda. Misalnya warna hijau. Dia bergerak dari 0,0 ke mana? Ini 0,0 ke 2,0. Ya nak? Nah, arahnya ke sini. Ingat arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu disebut positif. Terus dari 2,0 ke mana? Dari 0,0 ke 2,0. Berikutnya ke 2,2. Benar. Jadi arahnya menuju, nah arahnya, betul nah arahnya berlawanan arah jarum jam.
Kemudian 2,2 kemana? 0,2. Nah, di sini kan arahnya pasti ini pulang terakhir. Terakhir pulang kan? Halo? Terakhir dia pulang. Jadi pergi, pulang. Artinya apa? Itulah 42 tahun saya harus berjaga. Kalau yang ngajar itu orang yang aktif, yang apa, itu semangatnya juga ikut semangat. Begitu saya lihat, parah. Nah, gimana ini? Halo? Berarti ini apa? X-nya konstan, berapa? Dari 0 sampai 2. Y-nya juga konstan enggak? Dari 0 sampai 2. Ini enak nih, kalau konstan-konstan, enggak pusing anda memikirkannya. X-nya konstan, Y-nya berubah, atau Y-nya konstan, X-nya berubah. Ya. Sehingga enggak? Kalau bentuknya segitiga atau parabola. Ya. Itu konstan gara-gara kiri kanannya sama ya. Bukan bentuknya bersangkar atau empat segi panjang. Empat segi panjang juga konstan, tapi angkanya sama. Ya kan? Kalau empat segi panjang kan panjangnya 4. Misalnya 0 sampai 4, X-nya. Y-nya 2, 0 sampai 2. Beda kan? Tapi karena dua-duanya konstan, kita nggak pusing. Ya. Oke. Berapa itu? Apa yang kita lakukan lagi? Masih ingat enggak? Yang ini apa nih? Halo? Ini apa? Ini apa nih? P X, Y. Ya nak? Yang belakangnya ini apa? Q X, Y. Nah kita cari turunan parsialnya enggak? Do P per do Y. Jangan terbalik do P per do X. Salah. Do P per do Y. Satu lagi do Q per do X. Oh iya. Next semester Anda belajar tentang ODE. Ordinary Differential Equation. Persamaan diferensial biasa. Itu ada syarat P dxa adalah do P per do Y sama dengan do Q per do X. Ya. Oke, sayangnya Anda belum belajar itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sini P X, Y berapa? Kita salin X kuadrat dikurang XY kuadrat. Terus Q X, Y adalah Y kuadrat dikurang 2XY. Nanti ketahuan ya, kalau Anda tidak bisa buat itu menunjukkan Anda tidak memperhatikannya. Benar saya ada tes. Soal yang sama, ya. Oke. Di sini siapa? Do P per do Y. Di sini apa? Do Q per do X. Jangan terbalik. Jangan do P per do X salah. Do Q per do Y salah. Ya. Oke. Nah sekarang lingkari. Ya, kita lingkari apa? Do P per do Y. Ada Y-nya sini? Halo? Ada Y-nya. X-nya enggak ya? X-nya tidak masuk ya. X-nya tidak masuk. Terus ada do Q per do X. Ada X-nya sini? Ada ya. X-nya berarti tunanya sini berapa? Nah, sini. Y kuadrat turunnya apa sini? Ya. Y kuadrat turunnya 2Y. X turunnya berapa sini? 1 ya. Jadi berapa do P per do Y sini? X kuadrat bukan fungsi Y. Berarti ini konstan. Berapa turunannya? 0. Min X konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Ingat kalau nya konstan tunanya 0, konstan saja. Tapi kalau nya misalnya 5x, 5 itu kan konstan. Jadi kurang 5 ikut sebagai pengali sama kayak min x konstan ikut sebagai pengali. Nah, y kuadrat tunanya berapa tadi? 2y. Maka ini hasilnya adalah min 2xy. Jelas? Yang apa do P per do Y bukan do P. Itu makanya karena Anda belum belajar PDFA, persamaan diferensial eksak, ya Anda
Sebetulnya dasarnya dari sana sama. Ya, itu saya bilang di engineering matematik 1, ya, matematik teknik 1, Anda akan belajar persamaan diferensial biasa yang disebut dalam bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. You know? Negatif. Oke, karena ini ada ini susah. Kalau Anda sudah belajar PDSA, ingat tak cara PDSA apa? Do P per do Y sama dengan do Q per do X. Ya. Nah, dari mana datangnya? Ada diturunkan, ya, diturunkan. Mau tahu? Oh, Boleh diterangkan ya. Baik, saya terangkan sekarang. Oke, ini supaya Anda tahu ya. Oke, PDSA. Kita mau cari PDSA ya. Sebenarnya ini Anda belum belajar ya. Oke, supaya Anda tahu. PDSA. Nah, PDSA itu kan P X, Y, mungkin ada yang lain menggunakan M 3 kaki dengan N 2 kaki. Kalau sini PQ boleh ya. Dikali DX ditambah Q X, Y, DY. Oke, ini PX, Y, ini QX, Y. Ini kita namakanlah persamaan pertama. Ya. Nah, ini ada satu lagi. kalau misalnya yang pendek itu tidak menjadi BG, kalau ini menjadi DX misalnya. Ya bisa kita balik. Jadi itu. Makanya ini umumnya sekian DX tambah sekian DY. Makanya ini kode PQ ada pakai MN. MN. Jelas ya? Oke. Nah, sampai sini jadi sudah P ini. Kemudian mengapa ada do P per do Y dan do Q per do X ya? Lalu ini terakhir ya, nanti habis waktunya ini. Oke, kita ya terakhir nanti akan saya jelaskan ya. Nanti di akhir kuliah saya kasih e-booknya, tulisan saya, buku teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial. Biasa, saya nggak tahu dari diterbitkan di BINUS, kata biasa ini dihilangkan. Nah, bahasa Inggrisnya itu biasa itu yang ordinary. Persamaan diferensial itu yang differential equation. Ya. Oke. Habis ini. Yang ini dulu deh. Nah, terus doki per do X. Doki per do X diturunkan terhadap X saja. Berarti Y kuadrat ini konstan enggak? 0. Terus 2Y konstanta pengali, X turunannya berapa? 1 enggak? X turunannya 1. Sehingga hasilnya berapa sini? Min 2Y. Nah, di dalam di dalam bentuk ini nanti ya, ada mau tercatat dulu boleh. Sudah dapat itu ya. Nanti kita cari sini ada do Q per do X dikurangi do P per do Y. Nah, do Q per do X-nya adalah min 2Y dikurangi do P per do Y-nya adalah min 2XY. Apa yang terjadi sini? Min 2Y, min plus 2XY. Ya kan? Ada yang sama? Y ya. Ada yang sama Y. Betul. Keluarkan Y-nya. Kalau Y-nya saya keluarkan, berarti tinggal apa? Min 2 ditambah 2X kurung kali Y. Boleh enggak saya susun ini? Min 2 tambah 2X sama enggak? 2X kurang 2 sama enggak? Kali Y. Oke?
Paham ke sini dulu? Oke. Kalau sudah paham, maka ya baru kita masuk ke apa namanya? Teorema Green. Ingat Green itu memang kalau bahasa Indonesia Green itu diterjemahkan hijau. Tapi dalam hal ini Green ini nama orang. Titik Green, banyak ada tuh. Ya. Oke, jadi sini teorema Green ya. Teorema Green. Teorema Green-nya integral dengan siklus tertutup arahnya arah jarum jam ya, ini berlawanan dari Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral. Nah, belum belajar kita betul. Bisa dapat terangkan juga ya. Double integral. Misalnya ini X dulu baru Y, bisakah Y dulu baru X? Serah ya. Tapi lebih gampang X dulu ya. Terus ini yang tadi ya, do Q per do X dikurang do P per do Y. Nah, kalau ini Y, yang dalam ini Y, maka di sini DY dulu. Kemudian baru X. DX. Nah, DY kali DX inilah disebut D area. Jadi kan enggak dulu. Ada D area dalam bentuk kartesius, ada dalam bentuk koordinat tabung. Enak. Ada kan? Sebentar kan? Nah, baru kita masuk soalnya. Apa soalnya tadi? Soalnya tadi adalah C tadi apa? Saya salin. Soalnya mana? X kuadrat kurang XY kuadrat ya. X kuadrat kurang X kuadrat dikurang XY kuadrat. XY kuadrat DX ditambah I-nya Y kuadrat kurang 2XY. Y kuadrat kurang 2XY kurung DY. Nah, ini sama dengan integral. Ah, oh ya, batasnya tadi udah ada kan? Mana batasnya? X antara 0,2 X antara ya nah, X antara 0,2 Y antara 0,2 gak sama ya. Konstan dua-dua. X dari 0 sampai 2, Y dari 0 sampai 2. Kebetulan ini wujud sangkar. Kalau tidak wujud sangkar, untuk segi panjang pasti tidak sama ya. Nah, doki per do X-nya berapa tadi? Tadi doki per do X kurang do P per do Y. 2X kurang 2. Ya, 2X kurang 2 kali Y. Di sini dari DY DX. Ya, nah. Karena apa? Karena Y paling dalam, berarti DY dulu. Ya. X paling dalam. Salah. Karena Y paling dalam, maka DY dulu, X paling luar, DX. Nah, ini tidak boleh berpotongan. Tidak boleh cross. Ya. Oke, sampai sini. Tentu double integral atau triple integral sama aja bentuk integral biasa juga dipecah-pecah gitu ya dengan cara begini. Nah, kita keluarkan X dari 0 sampai 2. Nah, ya yang ada X mana? Yang ada X ini 2X kurang Y dengan DX. Bisa enggak? Kita gabung. Kita keluarkan ya. 2X kurang 2 kurung DX. Y-nya dari 0 sampai 2. Y dy. Enak. Y dy. Paham maksudnya? Nah, biasanya kita kerjakan yang paling dalam dulu. Ini dalam biasanya gini. Tetapi karena harga batasnya dua-duanya konstan dan antara X dan Y tidak ada yang tidak ada yang berkaitan, terikat. Saya X tambah Y terikat. X kurang Y terikat. Tapi X Y bisa kan? X sama Y bisa dipisah.
X kali Y. Nah, ini 2X kurang 2 dikali Y dapat dipisahkan. Maka ini independen. Antara X dan Y terjadi independen, bebas. Tidak terikat. Nah, berarti si X ini juga independen. Gitu. Paham Mas ya? Jadi X bisa kerjaan sendiri, Y bisa kerjaan sendiri, hasilnya dikalikan. Nah, kita hitung berapa nih? Halo? 2X kurang 2. 2 dikali X pangkat 1, integralnya apa? Seper 1 tambah 1, seper 2, X pangkat 1 tambah 1. Ya kan gitu? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Ya, dikurang integral 2 dx, 2X nah. Halo? Nah, ini harga batasnya berapa? 0,2. Ya, kebetulan harga batasnya sama ya, 0,2. Nah, kali integral Y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Harga batasnya 0,2. Kan kerjanya integral single masing-masing. Nah, baru kita selesaikan 2 kali setengah berapa? 2 kali setengah 1. Tinggal apa? Tinggal apa? X kuadrat. Ini X kuadrat nah tinggal nih. Berarti apa? Batas atas. Boleh nggak S kuadrat batas atas kurang S kuadrat batas bawah? S kuadrat batas atas berapa? 2 kuadrat dikurang batas bawahnya 0 kuadratnya nah. Itu adalah S kuadrat ini. S kuadrat batas atas kurang S kuadrat batas bawah. Dikurangi 2 kali X X-an. X 2X ya. X batas atas adalah 2 kurang batas bawah 0. Ini adalah yang hasil integral X-nya. Dikali dengan setengah kali Y kuadrat. Batas atas berapa? 2 kuadrat. Dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadratnya. Nah, yang 0 boleh hilang nggak? 0 kuadrat 0. Ini 0. Ini juga 0. Ya nggak? 0 kuadrat juga 0. Bisa. Belakangnya 0 kuadrat. Nah, tinggal apa? Tinggallah 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2 4. Ini hasilnya jelek no ya. Dikali setengah kali 4 nih. Setengah kali 4. 4 kurang 4 0. Dikali dengan apa? Setengah kali 4 2. Hasilnya berapa? Ada tahu sebetulnya teorema Green ini bisa menghitung apa? Luas hutan yang luas. Ya. Asal ada syaratnya doki per do X kurang doki per do Y nilainya 1. Kalau Anda masukkan doki per do X ya, mana dari doki per do X dikurang doki per do Y 1, tinggal double integral dy dx. Ya kan? Integral di area. Hasilnya apa? Area. Area itu luas. Ya. Tapi kalau batasnya tadi C-nya saya ganti misalnya 0,0, 0,3, 3,3, 3,0, hasilnya tidak 0. Anda boleh coba dulu nanti. Ganti batasnya. Ya. Ya ini kebetulan dapat 0. Dan jawabannya bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baris keduanya mengapa? Belum. Baris pertama ini kan ini bentuk rumusnya. Yang kedua ini soalnya. Coba lihat soalnya tadi. Soalnya dari lihat di sini. Saya salin nih, tuh. S kuadrat kurang XY kurang kuadrat DX ditambah Y kuadrat kurang 2XY DY. Benar? Benar gitu? Halo? Itu soalnya. Kalau bisa di 2X. Apa nih? 2X berarti cuma satu. Lo tadi kan itu kan untuk formulanya apa? Belakang coba lihat untuk formulanya. Ini.
Tadi sebetulnya doki berdoa berapa? Tapi ada sebelumnya. Ya sebelum tadi doki berdoa nilainya berapa dikurangi doki berdoa setelah selama jadi ya. Coba kita lihat. Nah, ya, yang terakhir tapi lupa yang depannya. Di depannya tadi ada. Nah itu. Tuh. Doki per do X yang bawah, lihat di bawah. Doki per do X kurang doki per do Y, min 2Y dikurang min 2XY. Hasilnya min 2Y, min plus 2XY. Kemudian saya keluarkan Y-nya. Min 2 tambah 2X. Boleh nggak dibalik? 2X kurang 2. Itu udah jadi. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ah, tadi saya janji apa? Nah, ini adanya di hadis saya, ada yang kenal. Jadi saya mesti sambung nggak apa-apa. Oke. Yang tadi membuktikan itu, ya. Ini buku yang saya tulis, ya, menjadi ebook. Nah itu nanti akan saya bagi kepada Anda juga via WA group, ya. Kalau saya tidak pelit ilmu deh, saya bagi, ya. Angkatan Anda yang di atas sudah saya kasih, karena mereka sudah pernah dapat juga, kan. Oke, ya. Eh, Nah ini di E. Eh, bentar. Oh ini lagi save nih. Ini tadi jawabannya 0 ya. Oke. Nah, apa? Ya semua yang 55 ya. Hah? Ya sampai bahan yang hari ini. Apanya? Sudah dua pelajari. Ya harus tahu dua-duanya dong. Oke. Ini kalau lama. Tuh. Oke, di G, di E tadi G, E ya. Ini hadis banyak sekali ya. Jadi saya cari buku ya, buku B, saya lewat. Buku mana? Nah nih, buku kalkulus. Ini teori nih. Halo. Nah itu ada 13 bab ya. Nanti ini yang eh, kalau Anda mau, cuma sekarang kalau saya kasih bingung deh.
Saya masuk ke PD Esak. Ini Esak. PD Esak. Nah, cuma bedanya yang tadi itu kan MM ya. MM itu saya ganti peki gitu. Supaya pas sama dengan dope pedoi, dengan doki pedoi ya. Eh, kalau fungsi DZ-nya, Anda lihat sini ya. Jadi, nah, kita, total diferensial sudah pernah dapat di kalkulus 1. Hah? Dapat diajarkan total diferensial. Yang itu ada misalnya fungsi X, Y sama dengan C. Nah, turunan parsialnya D, DF atau DZ atau apa. Itu sama dengan do F atau do Z per do X kali DX tambah do Z per do Y kali D. Ada turun parsialnya. Belum belajar ya? Saya terang aja. Baik, saya terangkan dulu. Oke. Jadi ini ya. Total begini. Kalau ada Z adalah fungsi dua variabel, turun parsialnya apa? Turunan Z pada X apa? Do Z per do X. Turunan Z pada Y apa? Adalah do Z per do Y. Nah, DZ, DZ sama dengan apa? DZ sama dengan do, ya boleh do Z per do X kali, ada gak mau pakai, ada yang buat F ya, boleh gak? Do Z per do X kali DX ditambah do Z per do Y kali DY. Tuh. Karena ini yang dasar dari total diferensial. Sebetulnya ini yang saya ajarkan kemarin, yang sebelumnya ada ini saya terangkan nih yang depan tadi ya, kalau saya lihat. Mana ya? Nah ini saya tunjuk Anda ya. Nah ini yang tiga dimensi. Ini kalau ini no X per do T, do Y per do T, do Z per do T. Terus yang F-nya apa? Do F-nya apa? Saya coba do F, do F per do X. Coba. Halo? Kalau Anda jumpa ini, nanti ini ganti dengan berikutnya ini adalah do F per gradient vektor. Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Ini. Halo. Oke, selanjutnya ada ditulis ya. Selanjutnya, ini saya main dua monitor ya. Nah, itu. Nah, ini dia ini. Halo, halo. Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Ini kan gradient vektor. Dot ya. Titiknya. Nah, terus yang belakang ini R asen T apa?
RT mungkin sebelumnya ada. Mana RT? RT-nya enggak ada sini. Ini nih, RT itu adalah S, Y, Z kan? Posisi benda. Sehingga turunannya apa? R asen T sama dengan apa? DX PDT, DY PDT, DJ PDT. Nah, kalau ini kita kalikan, ya mereka tuh ortogonal. Ortogonal itu artinya saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Rumusnya, nah ini ada rumusnya yaitu apa? Nom ini apa? A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus sudut apit. Kalau tegak lurus sudut 90 enggak? Kosinus 90 berapa? 0. Ya, 0. Berarti hasilnya, nah maka terjadi gini. Tuh. Ini yang disebut total diferensial. Jadi berarti do E per do E kali dx per dt tambah do E per do Y kali dy per dt tambah do E per do C kali dc per dt. Sama dengan 0. Paham ya? Ini 3. Sekarang 2. Kembali yang tadi ya. Kita kembali yang 2. Nah, ini contohnya. Oke. Sudah paham ya tadi itu? Ya, dasarnya. Nah, kita kembali yang nah ini do F per do X oke. Oke, tadi MM atau PQ ya. Baik. Kemudian kita ambil ya. Jadi dasar tadi itu adalah bahwa mana ini? Nih. Tadi mana saya sebutkan tadi oke. Dasarnya tahu ya. Kira. Jadi P Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan 0. Halo. Nah, ini kita namakan persamaan pertama. Nah, yang berikutnya bahwa fungsi f x, y, z itu sama dengan c. Nah, turunannya ingat ada ini. Turunannya apa tadi? Do f df ini sama dengan apa? Turunan pasiennya apa? Do f per do x kali dx ditambah do f per do y kali dy. Itu yang sama dengan 0. Karena c turunannya 0 kan? Nah, yang maksud saya ini kasih warna biru ya. Perhatikan ini dengan ini identik nggak? Persamaannya identik nggak? Oh, iya. Artinya apa tuh? Artinya Px, Y ini sama nggak dengan do F per do X? Sama nggak? Terus saya tanya lagi, Qx, Y ini sama nggak dengan do F per do Y? Kesimpulannya, jadi berarti do F ya. Jadi P ya. Mana nih? Jadi P X, Y itu sama dengan do F per do X. Sedangkan Q X, Y itu sama dengan do F per do Y. Oke? Nah, saya salin lagi ya di berikutnya. Jadi P X, Y sama dengan do F per do X. Sini apa? Q X, Y sama dengan do F per do Y. Nah, supaya kanannya sama, yang ini saya turunkan terhadap Y. Karena kalau saya sebagai campuran, gaduh-gaduh.
Artinya apa? Supaya ini berarti do dari do F per do X supaya campuran ini per do Y nak. Nih per do Y. Karena ini per do Y berarti ini do P per do Y nak. Oke. Terus ini Anda lihat lagi supaya do F per do Y jadi campuran ini saya turunkan tada X nak. Maka sini do Q per do X. Apa yang terjadi? Maka do P per do Y sama dengan apa? Do kali do kuadrat F per do Y do X. Ini turunan parsial. Ini turunan parsial ya. Turunan parsial dari kebalikannya namanya partial differential equation. Oke, ini coba kita kalian lagi nih. Sehingga do Q per do X apa? Sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Do Y kali do X sama enggak do X kali do Y? Halo? Sama. Berarti ini sama namanya nih. Akibatnya apa sini? Do P per do Y sama dengan do Q per do X. Inilah merupakan syarat dari PD eksak. Pertanyaan Anda, mengapa per do Y, mengapa per do X? Sudah terjawab? Dari situlah asal usulnya. Makanya kalau Anda sudah belajar tentang ODE, Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa, PD biasa itu sering disebut PD saja, kata biasanya dihilangkannya. Ya, maka terjadilah mengapa do P per do Y sering do Q. Sudah terjawab sekarang? Ya, alasannya. Baik, ini waktunya tidak memungkinkan untuk tes. Jadi Anda latihan ya dari yang sudah saya terangkan. Kemudian sekarang kita absen dulu. Saya absen dulu. Ya, karena Anda tanya, masa saya harus jelaskan gitu ya supaya Anda. Sekarang kita absen dulu ya. Salah event. Oh ya, Anda nanti kan ada kuliah pengantinnya kalau salah hari Selasa dan Rabu. Anda bebas ya, mau Selasa Rabu itu kan tidak ada kuliah yang lain. Ya. Tapi ini resmi diganti ya, karena saya mau maaf yang waktu saya ke Eropa itu kena 1 kali, ya. Itu bukan GSAC bukan. Jadi yang resminya itu kena. Jadi saya ganti di kuliah pengganti terakhir, ya. Bisa Anda antar Senin Selasa bebas. Dan itu tidak ada kuliah, itu kuliah pengganti KP, ya. Senin Pak setelah statis. Nah, bukan hari Senin, dia bukan hari Senin, salah di kalendernya. Kalendernya itu KP-nya itu karena Seninnya masih ada kuliah. KP tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni sama 11 Juni. Jadi bukan Seninnya ada kuliah, masih ada kuliah masih. Nanti saya ingatkan lagi ya. Bisa ya. Jadi saya booking ya. Oke, kita absen dulu. Ini juga masih banyak kosong. Alicia, Safa, Amanda. Kenapa? Bukan soal hadirnya. Nggak bisa. Brandon, Yadi, Arta. Kenapa? Nggak bisa nggak?
Darius Joshua Kristen ada. Gabriela Anelia Tangkisan. Hah? Gabriela. Kemudian Kansa Tufaira Farhan. Mengapa? Kemudian ini belum. Oh, udah siap-siap. Malista Sandra Tahertian. Mengapa? Muhammad Nawas Rizki. Mengapa? Muhammad Rifki Fatin Haryadi. Mengapa? Terakhir ini Crescentius Brian Lee. Hah? Hah? Lupa. Jadi Berela mana? Belum balik. Tadi ada ya. Oke. Dan yang ada Arius Darius. Darius nggak ada ya? Oke ya, jadi kita tadi udah di absen dan tadi. Nggak bisa wifi. Oke, jadi mungkin antara Selasa atau Rabu di bulan Juni itu tanggal 9 Juni itu masih ada kuliah terakhir mas saya. Nah, mungkin apa tanggal 10, Selasanya 10 atau Rabu tanggal 11. Salah satu. Karena saya akan mengganti juga yang kelas lain. Ya. Itu nggak ada kuliah lain, KP resmi ya. Jadi saya booking jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau atau Anda mau tentukan hari apa? Selasa atau Rabu? Hah? Hari Seninnya ada kuliah sama saya. Tanggal 9 ada. Selasa aja ya. Oke, saya catat ya. Berarti jam Senin tuh Senin Selasa kuliah sama saya. Selesai berarti ya. Yang Rabu untuk yang kelas lain. Oke. Jamnya sama. Dan sama ya. Oke, bentar. Tunggu. Belum sudah.